Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ali Bahtiar, nomor absen 6 dengan NIM 21383021096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan tema peran tasawuf dan pendidikan Islam terhadap masyarakat modern. Tasawuf merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya semakin dirasakan secara historis dan secara teologis. Tasawuf mengawal dan memandu perjalanan hidup umat agar selamat dunia dan akhirat. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek kerohanian manusia, yang selanjutnya menimbulkan kebaikan akhlak yang mulia. Pembersihan aspek rohani manusia selanjutnya dikenal sebagai dimensi esoterik dari diri manusia. Melalui tasawuf, seorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta mengamalkannya. Di tengah kancah kehidupan era globalisasi ini, terdapat fenomena pada kelompok sosial tertentu yang terperangkap keterasingan. Manusia modern seperti itu sebenarnya merupakan manusia yang sudah kehilangan makna, manusia kosong. Para sosiolog memandang bahwa gejala keterasingan ini disebabkan oleh perubahan perilaku sosial yang berlangsung sangat cepat. Hubungan hangat antar manusia kini telah berubah menjadi hubungan yang gersang. Lembaga tradisional kini telah berubah menjadi lembaga rasional. Masyarakat yang homogen kini telah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Dan stabilitas sosial kini telah berubah menjadi mobilitas sosial. Selanjutnya, pada presentasi kali ini saya ingin menyampaikan 5 poin penting tentang peran tasawuf dan pendidikan Islam terhadap akhlak masyarakat modern. Yang pertama yaitu konteks tasawuf dalam perbaikan akhlak. Kata tasawuf mempunyai dua arti, yaitu yang pertama berakhlak dengan segala akhlak yang mulia atau mahmudah dan menghindarkan diri dari segala macam akhlak yang tercela atau mazmumah. Yang kedua, hilangnya perhatian seorang terhadap dirinya sendiri dan hanya ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang pertama biasanya dipakai untuk para sufi yang berada pada permulaan jalan. Sedangkan pengertian yang kedua dipakai untuk para sufi yang telah mencapai tahap akhir dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kedua pengertian tersebut memiliki arti yang sama atau satu dalam arti berkesinambungan. Selanjutnya, konteks tasawuf dalam artian perbaikan akhlak. Menurut H.M. Jamil, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan supaya tetap berada dalam bingkai syariat, yaitu yang pertama, seluruh sifat buruk atau mazmumah yang akan dikikis mesti dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua yaitu seluruh sifat terpuji yang akan ditanamkan harus dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga yaitu langkah yang ditempuh dalam proses pembersihan diri dari sifat-sifat tercela atau buruk, dan langkah yang ditempuh dalam bingkai syariat sebagai berikut. A. Dengan pengendalian bahwa nafsu, bukan dengan membunuh hawa nafsu secara total, sebab nafsu dapat diarahkan kepada hal-hal positif untuk kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat. B. Dengan menanamkan rasa ketidaktergantungan kepada kehidupan dunia, tetapi dengan memerhatikan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. C. Dengan memperbanyak amalan sunat jika berbentuk sholat sunat, mesti atas dasar petunjuk Rasulullah SAW. Dengan demikian juga jika dalam bentuk puasa sunat atau ibadah sunat lainnya harus berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam bentuk zikir harus sesuai syariat. Yang D. Dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mesti terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengarah terhadap kesyirikan. Poin kedua yaitu pendidikan Islam. Pendidikan dan manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan yang akan memperbaiki dan menjadikan manusia disebut sebagai manusia. Pada masa sekarang ini, istilah tarbiyah sering dipakai dalam memaknai pendidikan. Menurut Abdurrahman An-Nahwawi, kata tarbiyah ditemukan dalam 3 akar, yaitu
Yang pertama, roba yarbu, yang artinya bertambah dan berkembang. Hal ini didasarkan kepada surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua yaitu rabiah yarba, artinya tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, rabbah yarubuh, berarti memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga, dan memperhatikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, peraturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya. Akhlak adalah tingkah laku sesuai ajaran Islam, maka sumber akhlak itu dapat digolongkan dengan akhlak baik atau buruk adalah dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan pokok ajaran Islam, di mana di dalamnya juga terdapat batasan-batasan untuk membedakan keduanya. Secara istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang biasa dilakukan, sedangkan Ibnu Maskawai mengemukakan bahwa akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan selanjutnya. Sedangkan Imam Al-Ghazali memberikan definisi akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati, yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan. Yang terakhir, Al-Qurtubi mendefinisikan akhlak adalah sebuah perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanannya yang disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian darinya. Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa manusia dapat berusaha mengubah watak kejiwaan dan membawa fitrahnya dari yang tidak baik menjadi baik. Manusia dapat mempunyai khuluq yang bermacam-macam, baik secara cepat atau lambat. Hal ini dapat dibuktikan pada perubahan yang alami anak dalam masa pertumbuhannya dari suatu keadaan kepada keadaan lain sesuai dengan lingkungannya dan pendidikannya yang diperolehnya. Selanjutnya, poin keempat yaitu masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai pergaulan hidup manusia, sedangkan modern berarti yang terbaru, secara baru atau mutakhir. Dengan demikian, masyarakat modern berarti suatu himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu yang bersifat mutakhir. Secara etimologis, pengertian kata modern adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masa kini, lawan dari kata kuno, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau. Selanjutnya, ada beberapa tokoh yang membuat definisi ataupun pembatasan tentang makna zaman modern. Amin Rais menyatakan bahwa dikatakan abad modern apabila memiliki ciri-ciri: 1. Ledakan informasi tanpa batas berkat teknologi komunikasi yang semakin maju, produktif, dan efektif, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru dunia. Yang kedua, nilai moral semakin kendor, yang ditunjukkan dengan semakin kaburnya batas antara halal dan haram maupun baik dan buruknya. Yang ketiga, semakin tumpulnya peri kemanusiaan. Sedangkan yang keempat, sangat mengagumkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Adapun poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu urgensi tasawuf dan pendidikan Islam terhadap akhlak masyarakat modern. Kenyataan modernitas tidak hanya menghadirkan dampak positif, tapi juga menghadirkan dampak negatif. Sementara modernitas niscaya terus bergerak tanpa memperdulikan apakah dibalik gerakannya terhadap bias negatif. Modernitas yang merupakan kristalisasi budidaya manusia adalah keharusan sejarah yang tak terbantahkan. Dengan demikian, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah menjadi partisipan aktif dalam arus perubahan modernitas tersebut, sekaligus membuat proteksi dari akses negatif yang akan dimunculkan.
John Naisbitt dan Patricia Aborden mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini maka agama merupakan satu tawaran dalam kegersangan dan kehampaan spiritualitas manusia modern sekarang ini. Perhatian terhadap pentingnya tasawuf kini muncul kembali, yaitu di saat manusia hidup di zaman modern seperti sekarang ini yang telah dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang cukup serius. Jika dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa yang bersangkutan. Praktek hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan yang mengambil bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain kian tumbuh subur. Korupsi, kolusi, nepotisme, perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan atau pelecehan seksual dan perampasan hak-hak asasi manusia semakin banyak terjadi. Untuk mengatasi semua ini tidak hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan di bidang mental spiritual atau tasawuf dan akhlakul karimah. Hal ini menjadi pertanda urgensi dan signifikan tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern. Ada beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf bagi kehidupan manusia modern. Yang pertama yaitu tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Tasawuf adalah potensi ilahiyah yang berfungsi diantaranya untuk mendesain corak sejarah dan peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktivitas baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ketiga, tasawuf memiliki relevansi dan signifikan dengan problema kehidupan manusia modern saat ini karena secara keseimbangan memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf akhlaki dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Secara fisik mereka menghadap ke suatu arah yaitu kiblat, dan secara rohaniah mereka berlomba-lomba menempuh jalan atau tarekat melewati makomat dan ahwal menuju pendekatan bahkan peleburan atau fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap memberikan tempat pada dua jenis penghayatan keagamaan, yakni eksoteris, yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi pada formalitas fikih atau pada norma-norma atau aturan-aturan keagamaan yang ketat. Esoteris yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi dan menitik beratkan pada inti keberagaman dan tujuan keberagaman. Kedua, aspek ini harus dilakukan secara bersama-sama agar tidak menjadi kepincangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Agama dengan dimensi spiritualnya memiliki peranan dan fungsi yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia, lebih-lebih dalam menghadapi peradaban umat manusia yang semakin modern dewasa ini.